Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan, di mana ini adalah bagian daripada kehendak-Mu agar semua orang boleh mendengarkan dan semua orang boleh diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk mereka yang mengikuti acara ini melalui live streaming dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan. Karena ada sukacita yang daripada-Mu yang akan mereka rasakan pada hari ini Tuhan. Karena saat mereka menerima meterai-Mu yang kudus, meterai-Mu yang kudus, melalui Roh-Mu yang telah bekerja di dalam hati mereka ketika mereka percaya akan pemberitaan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam kudus bagi kita semua. Amin. Salam kudus. Salam dalam damai sejahtera Allah. Ya, baik. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya sangat senang kita semua di sini sangat bersukacita. Terutama karena pada hari-hari ini banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Hari-hari ini dari waktu minggu lalu sehingga sampai di minggu ini, maka sampai pada saat ini, ya, kita bisa mengenal bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita bisa mengukur keberhasilan pengenalan kita akan Tuhan. Keberhasilan berkat dalam usaha kita pun itu bagian daripada perkenanan Tuhan bagi kita. Namun yang utama adalah pengenalan kita akan Dia. Itu yang Tuhan ingin kita peroleh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu topik, yaitu dengan judul Pelayan-pelayan kasih karunia. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, baik yang ada di ruangan sini, mungkin juga yang ada di live streaming, apa itu pelayan-pelayan kasih karunia? Atau lebih tepatnya, siapa mereka pelayan-pelayan kasih karunia itu? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini, menjelaskan apa semua, kita akan dengarkan firman Tuhan ini bersama-sama. Lalu kita akan mendengarkan bagaimana Roh Kudus akan berbicara dan menguraikan apa isi firman ini. Baik, sama-sama kita membuka dari Alkitab kita, yaitu surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Allah di Korintus, atau lebih mudah kita mengerti yaitu 2 Korintus, ya, surat Paulus 2 Korintus pasalnya ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus dalam pelayanannya. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa judul yang saya bahas atau topik ini yaitu pelayan-pelayan kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah,
dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kembali kita akan merenungkannya bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa pelayan-pelayan kasih karunia, siapa dia? Atau bagaimana pelayan-pelayan kasih karunia itu? Ya. Baik, saya akan membacakan satu firman Tuhan. Di mana di sana kita akan melihat siapa pelayan kasih karunia itu. Mungkin saya bisa minta tolong seorang ibu membacakan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Mohon kesediaan seorang ibu untuk dapat membacakan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Silakan. Ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam kasih Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Tiana, Pak Dosi. Itulah tadi sudah kita dengar bersama-sama. Di sana dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Amin. Ketika kita percaya akan darah Kristus, kapan darah Kristus itu? Layakkah kita ditebus oleh darah Kristus? Siapakah kita? Sehingga kita dijadikan pelayan-pelayan kasih karunia-Nya. Kita orang-orang yang tak berlayak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita orang-orang mati. Wow. Kita masih ada di sini, kenapa dibilang mati? Yang mengatakan mati itu Allah. Kalau kita lihat di pasal yang tadi yang sama, kedua ini, ayat yang pertama, Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sejak kapan dahulu itu? Oleh karena dosa satu orang dan oleh dosa itu juga maut, dan maut itu menjalar kepada semua orang, dan semua orang menjadi orang-orang berdosa. Siapa dosa satu orang itu? Adam, Bapak Ibu. Kalau kau makan buah yang di tengah taman itu, kau akan mati. Ketika kau makannya, kau mati. Kejadian 2 ayat 17. Allah berfirman demikian kepada Adam. Dan ketika mereka memakannya, mereka mati. Tetapi Allah mengasihi mereka untuk mereka hidup di dalam perkenanan Allah. Melalui apa? Melalui darah domba Paskah pertama. Ketika Allah memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Tidak dikatakan binatang itu apa, domba atau apa, tapi kulit. Kalau kulitnya dipakaikan menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa, berarti matilah binatang itu.
tertumpahlah darahnya. Maka ada beroleh perkenanan dan masih tetap diberikan kehidupan sebagaimana dia hidup di dalam ketidakmuliaannya. Ada pengampunan Allah, tetapi dosa tetap dosa. Sehingga dosa itu menjalar sampai kepada kita. Adakah kita mau beroleh kelayakan oleh karena persembahan Allah bagi Adam? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dikatakan di Roma 5 ayat 12, sehingga semua orang berdosa, tetap status dosa itu ada melekat pada kita. Namun apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1, Efesus pasal 1, Efesus pasal 2 ayat 13, dikatakan di sana, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, bukan darah dari binatang yang dibunuh menjadi korban sebagai upah penutup dosa, bukan penebus dosa, menutup dosa kalau korban-korban itu. Darah Yesuslah, disitulah perkenanan Allah kepada kita, sehingga kita ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Rohnya yang kudus karena darah yang tertumpah itu. Kita percaya itu penebusan bagi kita. Apa yang terjadi dengan kita ketika kita percaya? Allah bilang di ayatnya yang ke-10 dari Efesus pasal 2 ini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita lihat di sini. Berarti apa? Allah mau kita melayani, bekerja bagi Dia. Itulah pelayan-pelayan kasih karunia, Bapak Ibu. Siapa? Oh, hanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak bisa. Siapa bilang? Ketika di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Kamu ini siapa? Hanya bapak-bapak saja? Hanya ibu-ibu saja? Bukankah ada anak-anak? Ada keluarga kita semua itu? Jadi siapapun mereka, tidak ada pandang bulu, mau orang bebas, budak atau siapapun, Yahudi bukan Yahudi atau siapapun, mereka itu pelayan kasih karunia. Karena apa? Karena ada tugas yang Tuhan mau kita lakukan. Ada satu paket pekerjaan baik yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Amin. Sekarang kita lihat di sini. Ketika kita percaya, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Itu bagian dari kehendak Allah bagi setiap orang percaya yang adalah pelayan-pelayan kasih karunia. Jadi jangan kecil hati, oh bapak-bapak ini yang tidak ada. Semua mereka yang percaya dan diselamatkan menjadi pekerja bagi Allah untuk supaya semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, kita lihat tadi dialog saksian anak-anak bersaksi di sini depan ini. Dari mana ini? Mereka sudah melayani. Mereka kecil-kecil itu pelayan kasih karunia, jemaat duduk dan dengan mereka melayani dengan cara mereka. Ya. Oh, wanita tidak bisa bersaksi. Nanti dulu. Di sini bukan masalah bisa dan tidak bisa. Kita pelayan Allah. Tadi kita sudah lihat kayak semacam dramanya. Wanita memberi gambaran bagaimana seorang ibu memberitakan Injil atau memberikan pengajaran kepada sesamanya wanita. Bukan berarti ibu-ibu tidak boleh mengajar. Siapa bilang? Kita harus.
Oh kalau itu bisa mengajar aja. Menginjil bagaimana? Kalau yang diinjilin bukan ibu-ibu. Ketika kita percaya Allah memberi kita tugas sama, mau ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, siapakah mereka, anak-anak kah, sama. Ibu-ibu silakan beritakan Injil. Ada bapak-bapak, opa-opa, kakek-kakek, opung-opung. Oh nggak usah nih, saya nggak bisa beritakan Injil karena saya perempuan. Perempuan nggak boleh mengajar. Nanti dulu. Itu sebabnya Allah mau kita datang pada pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita tidak serta-merta mencabut ayat lalu mengatakan oh tidak buat. Harus ada pengertian di sini. Pengertian mula-mula itu sangat penting. Kenapa? Karena dari awal mula itu yang bekerja adalah siapa? Allah sendiri. Allah bekerja kepada siapa saja yang percaya akan Dia. Nanti setelah orang itu percaya, baru si ibu datang ke bapak. Pak, saya menginjil kemarin. Tapi dia bapak-bapak. Karena dia minta saya dia udah percaya. Dia minta, oh dari mana pengetahuan pelajaran tentang kebenaran? Silakan bapak, ibu-ibu memperkenalkan suami ibu kepada mereka yang ibu-ibu injili. Kalau mereka itu wanita ya gak usah bilang, cuma laporan ibu-ibu loh, saya ngajari ya, silakan. Tapi kalau bapak tinggal datang ke suaminya, di sini akan memberi gambaran kepada kita bagaimana apa yang dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 3. Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Allah, Kristus, laki-laki, perempuan itu ada, ya kan? Tetapi dalam pemberitaan kasih karunia Allah, silakan kita beritakan. Kenapa? Oh, bukan masalahnya kepada siapa kita beritakan. Karena yang memberitakan di dalam kita itu adalah Allah sendiri melalui mulut kita dengan memberitakan firman kasih karunia-Nya. Pada saat kita mengajar pun demikian. Silakan ibu-ibu mengajar sesama ibu-ibu. Bahkan harus ibu-ibu tua, wanita-wanita tua harus mengajarkan ibu-ibu muda. Penting itu. Ada peranan dalam jemaat. Dan ibu-ibu sebagai penolong bapak-bapak tentunya ya. Menolonglah mendidik anak-anak. Dan bapak-bapak santai. Nah, ibu-ibu sudah mendidik anak-anakku ya. Tidak, bukan begitu. Awasi ajaran istri kita. Benar gak dididik anak kita? Tanggung jawab. Kembali lagi tadi 1 Korintus 11 ayat 3. Kembali lagi, harus dalam pucuk kepemimpinan itu harus muncul. Sehingga bapak-bapak itu berperan dalam rumah tangganya. Jadi kalau kita berbicara pelayan-pelayan kasih karunia adalah kepala keluarga. Kalau di sini pelayan kasih karunia, kepala jemaat Bapak Charles Simamoran, pendeta kita. Tetapi ketika kita pulang dari tempat ini, bapak-bapak lah di sini yang menjadi kepala jemaat di rumah masing-masing. Oke. Tapi padahal mohon maaf, saya belum tahu kebenaran banyak. Tuhan bilang apa? Datang kepada firman kebenaran. Ya. Efesus 2 ayat 10 tadi sudah mengatakan Allah mempersiapkan satu paket pekerjaan baik. Apa itu? Yang telah disiapkan sebelumnya. Berarti belum pernah dinyatakan. Jadi kita tahu paket itu apa? Paket itu adalah surat atau wahyu rahasia Kristus yang sebelumnya disembunyikan Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Itu Allah tidak pernah buka. Kenapa? Karena itu Allah sediakan bagi kita. Ya. Oleh karena kasih karunia-Nya. Dari Roma sampai dengan Filemon, itulah paket khusus bagi orang-orang
tak bersunat, atau bangsa-bangsa lain, atau orang-orang terhilang. Siapa? Kita ini orang terhilang. Maka dari awal saya bilang, kita ini bukan siapa-siapa. Jangan ada yang bermegah, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatan. Jangan ada yang memegahkan diri. Benar. Maka itu, karena kita bukan siapa-siapa, berarti kita tidak tahu apa-apa. Kita cuma tahu darah Kristus tertumpah dan kita selamat masuk surga pasti. Dengan berita itu kita bisa beritakan kepada siapapun. Itu bukan pengetahuan yang kita bisa telah terdidik. Enggak. Di situ Allah bekerja di dalam diri kita. Ketika kita percaya, belum sempat belajar apa, beritakan, oh senang, pasti waduh, ada saudara saya belum percaya di sana. Itu yang ada di kita. Itu dasar pengetahuan awal kita. Itu fondasi yang Rasul Paulus katakan. Sebagai seorang bangunan yang cakap, ahli bangunan yang cakap, 1 Korintus 3 ayat 10, aku telah meletakkan dasar itu. Dan hendaklah setiap orang membangun di atas itu dengan hati-hati. Itu pengetahuan akan kebenaran dalam paket yang disediakan Allah tadi. Yaitu apa? Surat dari Roma sampai Filemon. Itu proses pengenalan kita terhadap kebenaran dan Allah sendiri. Kita dikasih pengetahuan akan kebenaran bukan supaya pintar, saudara Cedi udah lama dia belajar pengetahuan, dia pintar dia. Bapak Pardosi belum baru-baru aja belajar pintar. Bukan. Kita belajar, apa yang kita pelajari adalah pengenalan akan Allah dalam kebenarannya yang dinyatakan kepada kita, yang belum pernah dinyatakan sebelumnya kepada siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di dalam menyaksikan live streaming ini, silakan Bapak Ibu baca Efesus pasal 3, satu perikop itu, satu pasal itu. Setelah pemberitaan ini, Bapak akan mengerti apa itu wahyu rahasia Kristus yang tidak pernah diberitakan sebelumnya. Di sini kita datang. Wah, semangat. Tapi saya cuma bisa memberitakan Injil kepada les. Silakan. Kita baca ayat 2 dari 2 Korintus pasal 6 tadi. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ada 2 kriteria waktu di sini yang perlu kita kenal. Ya. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Kapan waktu perkenanan Allah? Kapan itu waktu perkenanan Allah? Sehingga Allah mau mendengarkan kita. Ketika darahnya tertumpah, sampai pada saat dia datang di angkasa menyatakan dirinya, itulah panjangnya waktu perkenanan Allah bagi kita yang diselamatkan. Ya, sepanjang waktu perkenanan itu Allah mendengar kita. Bahkan kita tidur pun ngorok kita Allah dengar kalau memang bisa seperti itu. Telinga Allah terbuka sejak darahnya tertumpah sampai dia datang menyatakan dirinya di angkasa dan mengangkat kita dalam awan menyongsong. Dia di angkasa. Itu waktu perkenanan. Ya. Dan Allah mendengarkan sepanjang waktu itu. Mendengarkan kita. Kenapa? Karena Allah sudah kasih tugas kita bekerja. Ayo, mana laporannya? Bukan seperti itu Allah. Allah bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Allah bukan Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak seperti manusia. Ya, manusia mesti minta laporan. Tolong stay, laporin ya. Nanti kalau ini apa kegiatan anak-anak sekolah minggu. Kalau Tuhan tidak. Pada saat saya bekerja depan anak, pada saat itu juga Tuhan bekerja. Itu makanya dia bilang, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari, aku menyelamatkan. Hari. Nah, kriteria kedua, hari. Ini hari penyelamatan kapan? Sepanjang hari lepas hari, mulai dari darahnya tertumpah sampai dengan dia menyatakan diri di angkasa. Hari itu bisa kapan saja, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Steve kemarin memberitakan nggak, atau besok akan memberitakan sendiri, atau besok dia akan memberitakan kepada siapa? Bapak Ibu juga demikian, tidak tahu.
Memberitakan pada siapa? Tetapi satu hal yang kita sebagai pekerja atau pelayan-pelayan kasih karunia mengetahui bahwa Allah ingin semua orang diselamatkan. Hanya itu. Itu dulu. Penginjilan itu otomatis. Kok otomatis sih? Kita bisa bilang otomatis, kenapa? Kok saya bisa menginjil? Bukan otomatis. Allah yang bekerja dan berbicara. Allah yang menghidupkan manusia batinia kita. Sehingga manusia batinia kita dengan, itu orang bahasa dulu istilahnya apa ya? Kelimpahan roh katanya. Pakai ilustrasi gelas, kalau dituang air kehidupan, airnya berubah. Tidak seperti itu. Tuhan tahu batasannya. Kita masing-masing. Ketika kita percaya, kita beritakan Injil, Tuhan yang beritakan. Kenapa? Dialah yang memulai. Ya. Dan dia bilang apa? Datang kepada pengetahuan, memperoleh pengetahuan kebenaran. Di sini kita belajar mengenal akan Dia. Bukan belajar supaya kita pintar. Ini bukan pekerjaan otak, tapi pekerjaan kasih karunia. Justru apa yang ada di otak kita, itu yang akan dibuang oleh, mari kita buka Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang ini, maaf ada banyak firman Tuhan yang akan saya cuplik di sini. Karena supaya sadar sebagai pelayan kasih karunia itu bukan nanti setelah jadi pendeta seperti Pak Charles, tidak. Sebagai pelayan kasih karunia sejak kita percaya kita sudah jadi pelayannya. Oke. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kemurahan yang mana? Yang dulu kita jauh jadi dekat oleh karena darah Kristus. Oke. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh gimana nih? Seperti domba kan? Kita disembelih lagi kan? Mempersembahkan tubuh kapan? Ketika kita percaya sampai Tuhan datang. Berilah kesediaan hidupmu untuk pekerjaan yang telah kusiapkan bagimu sebelumnya, untuk kamu hidup di dalamnya. Itu kita mempersembahkan kehidupan kita, ya. Nah, ini penting. Ini baru masuk ke dalam memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah dari mana? Bagaimana kita merubah ini? Ya, pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi bukan berarti setelah kita percaya selamat dan kita harus berbuat baik. Benar, harus berbuat. Tapi perbuatan baik yang seperti apa yang harus kita perbuat? Itu jawabannya di Efesus 2 ayat 10 tadi. Satu pekerjaan baik. Allah katakan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya itu apa? Firman Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya untuk kita bekerja dengan baik dalam kehidupan ini, memberitakan firman kasih karunia itu sehingga semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Kenapa? Apa yang kita berikan pengetahuan apa? Karena kita sudah bisa mengerti, ya, apa yang baik, apa yang berkenan. Di situ dikatakan tadi Roma 12 ayat 2, kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Oke. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita berbuat baik kepada orang itu, kita tahu apa yang baik. Kita mungkin bisa jadi orang milioner. Kita bisa memberi bukan perpuluhan, tapi perpuluhannya kita tinggalin di kita, selebihnya yang kita punya kita kasih orang lain. Baik sekali perbuatan itu. Habis itu orang itu mati binasa, tidak masuk surga. Apa artinya harta itu? Perbuatan baik adalah apa? Perbuatan baik Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu perbuatan baik Tuhan. Dapat membedakan kehendak Allah sama kehendak diri kita. Wah, padahal saya jadi orang percaya di baik dia. Oke, saya menghendaki, saya menolong orang. Kehendak Allah dulu apa?
Semua manusia diselamatkan. Oke, beritakan Injil pada Las. Jangan kau pikir kau punya perbuatan sudah lebih baik dari orang lain. Ya. Nggak perlu percaya Yesus kalau berbuat baik seperti yang kau pikirkan pada Las. Nggak perlu. Orang nggak percaya Yesus bisa berbuat jauh lebih baik dari apa yang bisa kau perbuat. Jadi kita mengerti pengetahuan akan kebenaran itu apa. Datang kepada firman-Nya. Baik, kita kembali lagi ke 2 Korintus pasal 6 tadi. Di ayat ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak tidak datang pada pengetahuan akan kebenaran. Wah, apa semua mau kalau nggak percaya, ya masuk neraka. Orang yang jadi orangnya apa-apaan ini ngomong, mau nakut-nakutin. Kita tahu pemberitaan yang benar itu mana. Kita tahu membedakannya. Oke, Pak. Sebaliknya, nah tadi ke depan, sekarang ke kita. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah, sadar diri. Apa itu dibilang? Penguasaan diri sebagai pelayan-pelayan kasih karunia Allah. Ya, di situ. Nah, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Wah, Pak, Ibu, saya waktu baru percaya nggak ada sabar, saya terobos rumah orang di Manado itu. Ini mungkin kalau yang di Manado mendengarkan, saya Pak, ingat waktu saya datang ke rumah saudara-saudara Ibu ya, karena Ibu Beta ada di sana, mungkin bisa kasih dengar mereka semua. Ketawa mungkin orang-orang di Manado ini. Iya benar, padahal masuk dari pintu belakang. Karena pintu depan Ibu itu namanya Tante Emma. Ya, ini yang di Manado boleh dengar Tante Emma. Sekarang dia sudah bersama Tuhan. Karena dia orang pertama yang saya injili setelah saya percaya, Tante Emma. Baru ada anaknya yang tertua yang agak ini karena dia seorang driver, jadi dia driver ini angkot ya. Jadi dia letih. Jadi waktu saya beritakan dia, waktu saya tidur dulu. Tenang, saya capek. Tapi mamanya saya beritakan ibu Tante Emma itu. Habis itu tabrak. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita aman di sini tidak seberapa dari apa yang akan kita peroleh nanti. Itu pengharapan kita. Baik. Dalam menanggung derah, ya, dan dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan. Nah, pengetahuan. Ini penguasaan diri dalam pengetahuan juga penting, ya. Hal-hal tadi di atas didera itu kita mungkin belum, tapi dalam pengetahuan. Ketika kita belajar, kita perlu menguasai diri. Artinya apa? Jangan bersandar kepada akal pekerjaan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Karena yang akan mendengarkan pemberitaan ini jemaat-jemaat. Kalau kita salah mengajar, jemaat-jemaat tidak akan mengajarkan pemberitaan yang benar. Ya, itu tanggung jawab sebagai mereka yang berdiri di sini besar. Ya, jadi kita dalam pengetahuan pun harus sabar, ya. Dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kemurahan hati bukan sesuatu yang dipaksakan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang pada orang memberitakan diri, jauh itu orang itu rumahnya, tapi kemarin dia sudah dengar, yang mesti kita evaluasi lagi. Dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan atau harus ini, tapi dalam hati berat kayaknya. Tidak, bukan itu. Pikiran harus pakai pikiran Kristus di sini, ya. Apa pikiran Kristus katakan di sini? Kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus. Kita percaya ketika pergi ke sana, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita seperti yang dikatakan di ayat 2 tadi. Pada waktu aku menolong kamu, dikatakan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi ketika kita memberitakan itu pada orang, itu hari penyelamatan. Tuhan akan menolong kita yang memberitakan dan mereka yang mendengarkannya juga. Nah, itu. Baik. Ayat 7. Nah, ini konsekuensi kita dalam pemberitaan, isi pemberitaan itu. Dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Nah, senjata-senjata keadilan. Yaitu apa?
Musuh kita bukan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan. Tetapi apa? Roh-roh jahat di udara. Ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, roh-roh jahat di udara tidak rela untuk membiarkan orang yang sudah ada dalam jangkauannya. Sama seperti kita waktu kita belum percaya, kita dalam jangkauan setan. Artinya apa? Kita sudah binasa oleh karena dosa. Dalam maut yang pegang. Siapa maut itu? Roh-roh jahat di udara. Ketika kita percaya, terlepas dari genggaman dia. Nah, ini iblis sekarang bekerja supaya apa? Supaya orang menginjil salah, dikasih ajaran yang salah, sehingga apa yang ada di dalam rangkuman iblis itu, maut itu tidak terlepas. Bapak Ibu tahu nggak sekarang iblis lagi sakit hati? Wah, padahal semahayal. Ya. Ketika bangsa Israel menolak Allah Tritunggal dan Allah berpaling dari mereka, iblis bersorak-sorai, bangsa lain sudah kukuasai, sekarang Israel pun sudah kupegang. Jadi keselamatan bagi dunia yang melalui bangsa Israel hilang sudah. Sekarang dunia milik saya, milik kami akan begini. Akan kuregu semua itu. Tetapi Allah membuka misteri. Wah, ini bukan rahasia, misteri yang tidak pernah, bahkan yang diselidiki nggak terselidiki, unsearchable. Dan Allah nyatakan itu kepada siapa? Rasul Paulus. Siapa tuh Rasul Paulus? Sama seperti kita, orang yang berdosa. Dia ditangkap Yesus bukan karena pertobatannya, tidak. Dia ditangkap Yesus karena dia ingin lagi nambah dosanya untuk membunuh orang-orang pengikut Yesus, pengikut ajaran-ajaran Petrus dan Yesus pada saat waktu Yesus melayani orang-orang bersunat yang ada di Damsyik. Itu mau dibantai sama Saulus namanya waktu itu. Ya, jadi kita tahu sekarang kasih karunia Allah bukan satu hal yang bisa kita ambil, kita terima begitu saja. Maksudnya apa? Oh, kita bertobat dulu gitu. Kita mati, Efesus 2 tadi ayat 1 sudah dengar saya bacakan tadi. Dahulu kamu sudah mati. Orang mati bisa apa sih? Bisa bertobat? Mana? Pernah dengar orang mati bertobat? Siapa pernah dengar orang mati bertobat? Yang hidup datang memberi kehidupan. Itu ada di Efesus pasal 2, ya. Oke, kita baca ini ayat. Ini menarik sekali nih, ya. Orang merubah pola pikir dari saya harus bertobat dan bla bla bla. Kita lihat Efesus pasal 2 mulai ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu tadi yang dibaca oleh Ibu Tiana. Sebab oleh kasih karunia. Dan itu bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu. Sebab oleh kasih karunia, itu adalah pemberian Allah, Bapak Ibu. Kita diselamatkan. Allah berikan kok keselamatan itu. Dengan angkuhnya, masa sih cuma percaya aja selamat. Itu pilihan Bapak, Ibu, Saudara. Kapan Allah menyelamatkan? Sudah terjadi 2000 tahun lalu. Sekarang hanya beritanya. Tetapi berita itu adalah berita yang penuh kuasa. Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya baca aja versi yang lainnya. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Baik pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bisa dibayangkan. Siapa yang bisa di antara kita di sini bilang, wow, karena saya bertobat kemarin dan Tuhan menerima saya. Tidak ada yang bisa. Pertobatan ini adalah satu usaha, satu perbuatan. Ya, yang disangka pertobatan itu bukan usaha. Tapi kenapa ada perintah untuk bertobat? Karena ada perjanjian orang-orang itu. Mereka itu punya perjanjian. Kita mati. Bapak Ibu, ini keras sekali saya bicara ini. Supaya tercelik, terubah pikiran kita yang lama. Saya dulu juga berpikir begitu. Oh, Tuhan Yesus itu Tuhan. Juru selamat, dia juru selamat.
Oh, kalau itu kamu sama? Ya belum tentu. Nah, pikiran pola lama. Kita tidak mempunyai hukum, kita yang tidak berada dalam hukum Taurat, tapi menjadikan diri kita hukum Taurat bagi diri kita sendiri. Itu Roma 2 ayat 9. Itu pola pikiran manusia mati. Sekali lagi, mati apa? Mati rohaninya, ya. Dan inilah yang dihidupkan Allah bagi kita. Oke. Ayat 8. Sorry. Di apa? 2 Korintus pasal 6. Kembali lagi kita. 2 Korintus pasal 6. Ayat yang ke 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dapat dipercayai, sebagai orang-orang tak dikenal namun terkenal, sebagai orang-orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang dengan berita kasih karunia ini, sehingga orang memperoleh berkat surgawi. Itu kekayaannya, bukan kekayaan duniawi, ya. Memperkaya di sini, perhatikan, ya. Namun memperkaya banyak orang sebagai tak bermilik. Nah, itu orang tak bermilik mau kasih kaya orang dengan apa? Nah, ya. Tetapi tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Apa yang dimiliki oleh pelayan-pelayan kasih karunia? Efesus 1 ayat 3. Berkat-berkat rohani telah, bukan akan, bukan nanti. Itu yang kita miliki, Bapak Ibu. Ketika kita percaya udah kita miliki semua itu. Ya. Kalau itu sudah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Siapa bilang? Di mana berkat surgawi itu? Darah tertumpah sampai penyataan diri di angkasa. Pekerjaan baik. Itulah pekerjaan baik, itulah berkat surgawi bagi kita, Bapak Ibu. Sejauh mana kita menyelam dalam perbuatan dalam pekerjaan baik yang disiapkan Allah itu, sebegitu besar berkat yang kita akan peroleh. Wah, semakin pintar kita belajar, kita semakin banyak dapat berkat. Semakin kita mengenal Allah, semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Ya, bukan semakin pintar. Allah tidak butuh kepandaian dari kita. Kenal aku, itu Allah mau. Kenapa? Supaya kamu ikut memerintah bersama aku nanti di sana. 2 Timotius 2 ayat 11, 12, 13. Kalau kita nggak mau kenal, sudah, yang penting udah percaya, udah selamat saya. Nanti dulu lah belajar, itu gampang lagi. Saya pasti masuk surga kok. Ya, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, ketika diuji oleh firman Tuhan, Injil Paulus, kosong hati saya, Bapak Ibu. Bahkan surat Roma atau surat apapun dari 13 surat nggak pernah terbesit di sini. Hanya apa terbesit? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Itu dasar fondasi. Dan ayat-ayat keselamatan yang dasar semua yang Paulus letakkan itu aja yang tinggal sila. Lalu pengenalan akan dia dalam bagaimana kita hidup berjemaat, bagaimana kita hidup sesama orang yang sama. Nggak tahu saya. Bagaimana saya mau memimpin bersama-sama dengan Kristus di sana? Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita pelayan-pelayan kasih karunia untuk apa? Untuk lagi melayani di sana bersama-sama dengan Kristus. Ya. Lalu apa kesimpulannya setelah kita bekerja bagi dunia? Ya. Melayani, mengikuti kehendak Allah. Apa hasilnya? Hasil bagi kita pasti, Bapak Ibu. Tapi di dunia, padahal sudah menginjil berapa orang? Sudah beberapa orang padahal sampaikan atas orang-orang itu percaya. Berapa? Kalau kepada Pak Charles sama Pak Rosi, beda mungkin. Udah berapa puluh orang Pak Charles? Apakah seperti itu pertanyaannya? Tidak. Kita sudah memberitakan ini. Hanya masalahnya, percaya atau tidak percaya, itu pekerjaan Allah. Kita hanya memberitakan. Paulus bilang, celakalah aku kalau aku tidak
beritakan Injil. Kenapa dia celaka? Dia punya semua perkenalan akan Allah di kepalanya. Berarti dia mengabaikan pengenalan itu. Udah kenal dia masa bodoh, Pak. Sama kayak Jerry, Stan. Stan itu Bapak mau baca bodo amat. Saya tahu udah kenal. Apa seperti itu seorang anak kepada bapaknya? Itu semuanya Paulus bilang, celakalah aku nggak memberitakan Injil. Aku tahu siapa yang mengutus aku. Aku tahu apa-apa yang harus kulakukan. Bahkan ku beritahu kepada jemaat-jemaat semua. Segitu hebatnya Paulus, dia masih ditolak. Makanya dia menulis ini ayat dari ayat 5 sampai ini. Penguasaan diri, ya, baik dalam pemberitaan itu. Kenapa? Karena banyak penolakan. Kita pun mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bersukacita. Ya, tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena kita memberitakan Injil, orang percaya atau tidak percaya, upahnya tetap satu. Saya memberitakan 10 orang percaya, 1 upahmu, kata Tuhan. Saya memberitakan 100 orang, gak ada 1 yang percaya, 1 juga untuk upahmu untuk pemberitaan itu. Jadi gak ada bedanya hasil pemberitaan kita itu. Baik, kita masuk pada kesimpulan dari pemberitaan pada pagi ini. Pelayan-pelayan tetap semangat. Kata saudara saya Yohanes bilang, jangan kasih kendor. 1, 2, 3, 4. Wah, luar biasa. Apa maksudnya satu untuk Bapak pemirsa di live streaming? 1, 2, 3, 4 itu istilah saudara Yohanes untuk mengatakan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Artinya, ingat kehendak Allah. Ingat kehendak Allah. Injil, belajar mengenalkan dia. Injil, belajar mengenalkan dia. Itulah pekerjaan kita. Tidak lepas dari 2 hal itu. Apa namanya? Hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu membaca firman itu bukan berarti Bapak Ibu baca sendiri. Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu pada saat itu. Dan Roh Kudusnya memberikan pengertian. Ya, nggak ada lagi Tuhan datang sini. Kuutus kau ke sana. Nggak ada lagi. Itu kalau ada itu dusta. Saya melihat ada pakai baju putih, ya. Itu saya sering dengan Pak Charles ngomong. Kenapa? Banyak itu saya melihat cahaya. Ya, bahkan seorang pengajar saya dulu pun begitu. Dia seorang pelaut. Dia melihat cahaya di laut dan akhirnya dia percaya Yesus. Hebat. Hebat sekali. Baik. Kita sampai pada kesimpulannya dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jangan tawar hati Bapak Ibu. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Banyak pemalsu-pemalsu firman sekarang ini. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah nanti. Semua orang. Wow, berarti banyak yang ada kita nanti. Itu pelajaran kita, ya. Oke. Berikut, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bukan karena tertutup karena kita kurang belajar memberitakan Injil itu. Gak ada cerita Bapak Ibu. Ya, tertutup begitu karena orang itu tidak mau percaya. Sudah, binasa orang itu, ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Waduh. Hepengdo mengatur nagaraon. Nah, ilah zaman gini itu. Maaf, saya satu-satunya orang Batak di gereja sini. Yang lainnya bukan orang Batak di depan saya ini. Betul. Makanya saya ajarkan bahasa ini supaya mereka tahu. Hepengdo mengatur nagaraon. Ya. Jadi ingat itu. Ya, ilah zaman ini. Oke. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini pengetahuan, ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu oleh karena kehendak Pak Charles.
Oleh karena kehendak Yesus. Wah. Sengaja saya splitkan supaya orang-orang nangkep maksud ayat ini di sini, ya. Ya di situ. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi pada saat kita menjadi pelayan-pelayan kasih karunia Allah, itu bukan karena kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan bekerja bagi mereka yang mendengarkannya pada saat ini. Baik mereka yang ada di luar, terlebih mereka yang ada di dalam memantau dari live streaming siaran yang kami pancarkan melalui Gerinka Makedonia 2 ataupun dari Facebook channel Simamora 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kita semua yang bangkit dan hidup di dalam kita. Olehnya kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Allah.